Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Seviani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi aspek hukum dalam bisnis. Definisi hukum. Menurut Markus dari Romawi, hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menurut Rudolf von Zering dari Jerman, hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Yang ketiga, menurut Mokhtar Kusumadja dari Indonesia, hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan mencakup pula lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Jadi, kesimpulan hukum ialah kumpulan peraturan, norma-norma, kaidah-kaidah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat memaksa. Apabila hukum itu dilanggar, akan mendapatkan sanksi. Dan yang selanjutnya ada aspek hukum dalam bisnis, merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan, perdagangan, keuangan, dan industri yang dikaitkan dengan produksi jasa dan pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan seefektif dan efisiensi. Tujuan hukum. Hukum dalam bisnis diciptakan sebagai upaya mengatur dan melindungi bisnis tersebut dari berbagai macam risiko yang mungkin saja di kemudian hari dapat terjadi. Selanjutnya, ada tujuan bisnis yang wajib Anda ketahui. 1. Menciptakan bisnis atau usaha yang adil juga aman bagi semua pelakunya. Yang kedua, membantu memperbaiki dalam sistem perbankan atau keuangan. Yang ketiga, memberikan jaminan berfungsinya sistem keamanan pasar yang efektif serta efisiensi. Yang keempat, upaya melindungi sebuah bentuk usaha, terutama yang berjenis UKM atau usaha kecil menengah. Dan yang terakhir, melindungi pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Fungsi hukum. Seorang pelaku usaha atau bisnis memahami hak-haknya dan kewajiban dalam aktivitas bisnisnya. Yang kedua, sebagai sumber informasi, bermanfaat dan informatif bagi setiap pelaku bisnis. Dan yang ketiga, terciptanya perilaku serta sikap bisnis atau aktivitas yang berjalan secara jujur, adil, dinamis, sehat, dan berkeadilan sebab telah adanya kepastian secara hukum. Yang keempat, sang pelaku bisnis akan lebih mengetahui dan paham akan hak dan kewajiban ketika memulai bisnis, sehingga aktivitas yang dilakukan tak akan menyimpang dari aturan yang ditetapkan. Selanjutnya, sumber utama dalam hukum bisnis. Ada dua sumber utama yang berlaku dalam dunia hukum bisnis. Yang pertama, material, yaitu sumber tersebut lebih melihat dari segi isi dan mengikuti sumbernya dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum itu sendiri, seperti faktor agama, tata hukum di negara lain, sosial ekonomi, budaya, sosiologis, dan sebagainya. Yang kedua, formil. Sumber hukum formil mengaitkan prosedur atau tata cara pembentukan yang secara langsung bisa digunakan dalam upaya menciptakan hukum. Sumbernya sendiri berdasarkan peraturan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan daerah, dan sebagainya.
Selanjutnya ada aspek pokok. Ada kontrak dan kebebasan. Kontrak adalah sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama. Masing-masing pihak yang terlibat tunduk terhadap perjanjian apa yang disepakati. Dan yang kedua, kebebasan. Isi dari perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai apa yang disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup. Dalam hukum bisnis, ternyata ada banyak ruang lingkup di dalamnya. Dan semua itu telah tertulis di dalam perundang-undangan. Apa saja kan ruang lingkupnya? Berikut ini penjelasannya. 1. Transaksi jual beli, ekspor dan impor termasuk. Mengatur dalam aktivitas transaksi jual beli, peraturan dalam ekspor impor, ketentuan transaksi yang diperbolehkan, dan sebagainya. Yang kedua, ketenaga kerjaan. Hukum tersebut mengatur hak dan kewajiban dalam urusan memperkerjakan karyawan di sebuah perusahaan, tempat usaha, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, badan usaha, firma, CV, dan PT. Peraturan terkait pembuatan jenis-jenis badan usaha maupun jasa. Dan yang keempat, hukum yang melindungi seseorang untuk mencegah dari pencurian plagiat dalam sebuah karya. Bentuknya berupa trademark, copyright, hak paten, desain, dan lain-lain. Dan yang kelima, penanaman modal atau investasi. Berisikan kesepakatan antara penanam modal dan pihak yang menerima modal dalam kegiatan berinvestasi. Dan yang keenam, jaminan utang, berupa penjelasan terkait hukum dan perjanjian atas jaminan utang yang dilakukan antara pemberi dan pemohon. Dan yang ketujuh, gagasan bisnis. Sama halnya dengan HKI atau hak kekayaan intelektual, di mana hukumnya melindungi bisnis dari upaya penjiplakan atas ide bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang kedelapan, pembuatan kontrak. Membuat surat perjanjian tidak boleh asal-asalan. Ada elemen yang harus dipatuhi, mulai dari kesepakatan, tujuan, pemenuhan kewenangan, hak, dan kewajiban lainnya. Mengapa sih kita perlu memahami aspek hukum bisnis? Nah, 1. Agar terlindungi. Alasan pertama kenapa perlu paham persoalan hukum tersebut, karena agar kita sebagai pelaku, juga bentuk bisnis yang dijalani terlindungi dari suatu hari adanya permasalahan yang terjadi. Sama seperti yang dicontoh sebelumnya, dengan pahami mengenai HKI, kita dapat terlindungi dari upaya penjiplakan dan mencegah terjadinya kerugian besar. Yang kedua, keadilan. Seperti tujuan utama dari adanya hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, keadilan tersebut akan diperoleh baik untuk pemilik dan para pekerjanya. Dengan memahami aturan yang ada, keadilan dapat ditegakkan, sehingga tak akan ada yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, ada keamanan. Hukum punya tugas utama sebagai pencipta keamanan, agar segala aktivitas yang dilaksanakan berjalan lancar dan aman, maka diterapkannya hukum. Seperti contohnya ada hukum yang terikat dalam melakukan kerjasama antar dua pihak atau lebih, dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya tindak kriminal di suatu waktu. Yang keempat, sebagai warga negara yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, patutlah kita mengetahui dan menjalankan peraturan yang telah diatur secara tertulis dalam kitab undang-undang. Kesadaran dan kepatuhan akan hukum dapat membawa kebaikan dalam segala hal. Maka dari itu, kita perlu mempelajari hukum dalam aspek-aspek di dalamnya. Dan yang terakhir, menambah wawasan. Dengan membaca serta memahami aspek-aspek tersebut, tentu akan memperkaya wawasan kita, menambah pengetahuan mengenai apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis. Jika Anda akan menjalankan bisnis, bisa membaca terkait hukum bisnis agar lebih memahami apa saja yang wajib dipatuhi ketika memulai,
seperti mengenai ketenaga kerjaan, pemilihan lokasi usaha, pengurusan pajak, dan sebagainya. Sekian materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.